Sistem peredaran darah pada manusia. Beberapa pasien di rumah sakit tidak mampu untuk makan makanan selayaknya orang sehat. Untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh pasien, dokter menggunakan infus dalam terapi cairan. Salah satu jenis cairan infus berisi gula, dektrosa, dan garam. Cairan infus tersebut masuk ke dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Apakah fungsi sistem peredaran darah bagi tubuh manusia? Kalian telah mengetahui bahwa sari-sari makanan yang diserap oleh usus akan diedarkan ke tubuh oleh plasma darah. Darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi sangat penting bagi tubuh. Sistem peredaran darah dalam tubuh manusia dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. A. Darah. Volume darah secara keseluruhan pada orang dewasa lebih kurang 8% dari berat badannya. Jadi, pada orang dengan berat badan 50 kg, berat darahnya lebih kurang 8% dikali 50 kg sama dengan 4 kg. Darah seberat 4 kg setara dengan 4 liter darah. Apabila cairan darah terlalu banyak atau terlalu sedikit, tubuh manusia akan mengatur ekskresi pengeluaran cairan melalui keringat dan urin. Dengan demikian, kadar cairan di dalam darah selalu tetap. 1. Fungsi darah. Darah berfungsi sebagai organ pengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Organ pengangkut sisa-sisa oksidasi yang tidak diperlukan oleh tubuh dari jaringan ke organ-organ ekskresi pengeluaran. Mengedarkan air ke seluruh tubuh. Memindahkan panas dari tubuh yang aktif ke bagian tubuh yang tidak aktif. Menjaga suhu tubuh selalu tetap lebih kurang 37 derajat Celcius. Mengedarkan hormon dari kelenjar buntu atau endokrin. Fungsi darah yang tidak berhubungan dengan pengangkutan adalah menghindarkan tubuh dari infeksi dengan antibodi, sel darah putih atau leukosit, dan sel darah pembeku atau keping darah trombosit. Mengatur keseimbangan asam dan basa untuk menghindari kerusakan jaringan-jaringan tubuh. 2. Susunan atau komponen-komponen darah. Jika dibiarkan, darah yang ditampung dalam suatu tabung akan mengendap dan menunjukkan komponen-komponen utamanya. Hal ini terlihat dari adanya 3 lapisan dalam tabung tersebut. Lapisan paling atas merupakan komponen paling besar, yaitu lebih dari separuh, 55%, tersusun atas cairan berwarna jernih yang disebut plasma. Sebanyak 90% plasma tersusun atas air, sisanya berupa gula yang terlarut, garam, sisa-sisa metabolisme, protein tubuh, hormon, dan bahan-bahan kimia lainnya. Lapisan tengah merupakan lapisan tipis berwarna kuning yang tersusun atas sel darah putih atau leukosit dan sel darah pembeku atau keping darah, trombosit atau platelet. Lapisan paling bawah yang volumenya hampir 45% terdiri atas sel-sel darah merah atau eritrosit. A. Plasma darah. Plasma darah merupakan cairan darah berwarna jernih kekuningan, terdiri atas 90% air dan sisanya zat-zat yang terlarut di dalam air. Zat-zat yang terlarut di dalam air tersebut antara lain sari-sari makanan, glukosa, asam lemak, gliserol, asam amino, dan garam-garam mineral, enzim, hormon, dan antibodi. Sisa-sisa metabolisme, urea dan asam urat, gas yang terlarut di dalam plasma darah, oksigen, O2, karbon dioksida, CO2, dan nitrogen, N2. Protein yang terlarut di dalam darah atau protein darah, misalnya globulin, albumin, dan fibrinogen. Fungsi plasma darah adalah mengedarkan sari-sari makanan dan sisa-sisa metabolisme. Berperan dalam pembekuan darah dilakukan oleh fibrinogen dan melawan benda atau zat asing yang masuk ke dalam darah dilakukan oleh antibodi. Eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah merupakan bagian utama sel-sel darah. Ciri-ciri eritrosit antara lain berbentuk bulat pipi, bikonkav, cekung di kedua sisinya,
berukuran 7,5 sampai 7,7 mikrometer dan tidak mempunyai inti sel. Pada laki-laki dewasa, setiap milimeter kubik darah mengandung sekitar 5 juta sel darah merah. Sedangkan pada perempuan, terdapat sekitar 4 juta sel darah merah. Eritrosit dibentuk di dalam sumsum merah tulang pipih, pada bayi dibentuk di dalam hati. Eritrosit berumur sekitar 120 hari. Eritrosit yang sudah tua dan rusak akan dirombak di dalam hati dan limpa. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin atau Hb. Hemoglobin adalah suatu protein yang mengandung senyawa besi, heme, dan globin. Hb mempunyai daya ikat terhadap oksigen, O2, dan karbon dioksida, CO2. Fungsi eritrosit adalah mengangkut O2 dari paru-paru, alveoli, ke seluruh tubuh dan mengangkut CO2 dari seluruh tubuh ke paru-paru, alveoli. C. Leukosit. Ciri-ciri leukosit antara lain berbentuk tidak tetap, berukuran lebih besar daripada eritrosit, yaitu 10-12 mikrometer, mempunyai inti sel berbentuk bulat atau cekung, tidak berwarna, dapat melakukan gerak ameboid, yaitu bergerak seperti amuba, dan dapat melakukan diapedesis, yaitu menembus dinding pembuluh darah. Umur leukosit 6-9 hari. Jika sudah mati, leukosit diserap oleh hati. Leukosit dapat melawan kuman dengan cara memakannya atau fagositosis. Pada setiap milimeter kubik darah orang dewasa, terdapat 6.000 sampai 9.000 butir sel darah putih. Jumlah leukosit dapat naik atau turun, bergantung pada ada atau tidaknya infeksi kuman-kuman tertentu. Leukosit dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu leukosit agranulosit dan leukosit granulosit. Leukosit agranulosit memiliki sitoplasma tidak bergranula atau tidak mempunyai butir-butir, terdiri atas limfosit dan monosit. Leukosit granulosit memiliki sitoplasma bergranula, terdiri atas neutrofil, basofil, dan eosinofil. Ciri-ciri masing-masing leukosit sebagai berikut. 1. Limfosit. Inti sel 1 berfungsi untuk imunitas atau kekebalan dan tidak dapat bergerak. 2. Monosit. Inti 1 berukuran besar, bersifat fagosit, dan dapat bergerak. 3. Neutrofil. Granula berwarna merah kebiruan, bersifat fagosit, dan dapat bergerak. 4. Basofil. Granula berwarna biru, bersifat fagosit, dan dapat bergerak. 5. Eosinofil. Granula berwarna merah, bersifat fagosit, dan dapat bergerak. Leukosit berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh. Limfosit melindungi tubuh dengan cara membentuk antibodi. Sedangkan leukosit yang lain melindungi tubuh dengan cara memakan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit agranulosit dibentuk di dalam kelenjar limfa, sedangkan leukosit granulosit dibentuk oleh jaringan retikulo endotelium di dalam sumsum tulang. D. Trombosit. Trombosit atau sel darah pembeku atau keping darah memiliki ciri-ciri antara lain berbentuk tidak teratur, berukuran lebih kecil daripada eritrosit dan leukosit, yaitu 2-4 mikrometer. Tidak berinti dan rapuh atau mudah pecah. Trombosit pada orang dewasa berjumlah antara 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik. Trombosit dibentuk dari fragmentasi atau pecahan megakariosit, sebuah sel dengan inti sangat besar. Umur trombosit sekitar 10 hari. Trombosit yang mati akan dihancurkan oleh limfa. Trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah. Karena sifatnya yang rapuh, trombosit akan pecah dan mengeluarkan faktor antihemofili berupa enzim trombokinase atau tromboplastin ketika pembuluh darah terluka. Dengan bantuan ion kalsium Ca2+ dan vitamin K, trombokinase
akan mengubah protrombin di dalam plasma darah menjadi trombin. Kemudian, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan menutup luka sehingga darah tidak keluar lagi. B. Jantung. Kalian tidak dapat melihat jantung yang sedang berdenyut. Akan tetapi, kalian dapat merasakannya dengan cara menyentuh pergelangan tangan untuk merasakan denyut nadi. Dengan menghitung denyut nadi, kalian dapat mengetahui frekuensi denyut jantung. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah tertutup karena peredaran darahnya melalui pembuluh darah. Selain peredaran darah tertutup, dikenal juga peredaran darah terbuka, yaitu peredaran darah yang tidak melalui pembuluh darah. Contohnya, peredaran darah limfa. Jantung berperan sebagai pusat peredaran darah, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang dengan sekat sempurna. Ketika masih berada di dalam kandungan atau fetus, terdapat lubang kecil di sekat serambi kiri dan kanan yang disebut foramen ovale. Setelah bayi lahir dan bernafas dengan menggunakan paru-paru, lubang ini tertutup sempurna. Apabila lubang ini tidak tertutup, akan menimbulkan penyakit jantung. Jantung manusia berbentuk seperti buah pir, berukuran kira-kira sebesar kepalan tangan, terletak di rongga dada di antara paru-paru kanan dan kiri, serta di belakang tulang dada dan iga. Sekitar 2/3 bagian jantung berada di sisi kiri garis tengah jantung. Sepertiga sisanya terletak di sisi kanan. Ujung bawah jantung yang disebut apex mengarah ke kiri depan dan berada di tulang rusuk ke-5 dan ke-6. Di tempat inilah denyut jantung dapat diraba dan didengar dengan jelas. Dinding jantung terdiri atas 3 lapis, yaitu perikardium, selaput pembungkus, miokardium, otot jantung, dan endokardium, selaput yang membatasi ruangan jantung. Dinding bilik jantung lebih tebal daripada dinding serambi jantung. Hal itu disebabkan bilik jantung berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Adapun serambi berfungsi memompa darah dari serambi ke bilik. Dinding bilik kiri lebih tebal daripada dinding bilik kanan karena bilik kiri berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Adapun bilik kanan berfungsi memompa darah dari jantung ke paru-paru. Jantung manusia mempunyai 4 buah katup yang membuka dan menutup secara otomatis untuk menerima dan mengeluarkan darah agar darah hanya mengalir ke satu arah. Katup tricuspidalis atau katup 3 daun terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup bicuspidalis, katup 2 daun, terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup pulmonal atau katup paru-paru terletak di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Dan katup aorta terletak di antara bilik kiri dan aorta. Kebocoran katup akan mengakibatkan berbaliknya arah aliran darah, sedangkan pengerutan katup akan menghilangkan elastisitasnya. Kedua keadaan ini dapat mengganggu aliran darah dalam jantung. Penyebab utama kegagalan jantung pada umumnya berawal dari salah satu atau 2 keadaan tersebut. Jantung berdenyut secara otomatis dengan kecepatan 60-80 kali per menit. Frekuensi denyut jantung setiap orang berbeda-beda bergantung pada berbagai faktor, antara lain berat badan, usia, jenis kelamin, kesehatan, dan jenis kegiatan. Seseorang yang duduk, denyut jantungnya sekitar 72 kali per menit. Jika dia berdiri, denyut jantungnya akan meningkat menjadi sekitar 83 kali per menit. Kerja jantung dipengaruhi oleh 2 macam saraf, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis menyebabkan denyut jantung bertambah cepat dan keras, sedangkan saraf parasimpatis menyebabkan denyut jantung lebih lambat. Jantung manusia berdenyut tanpa henti sepanjang hidup. Hal itu dapat terjadi karena adanya otot istimewa yang hanya ditemukan di jantung, yaitu miokardium, otot jantung. Jantung selalu berdenyut karena mempunyai pacu jantung alamiah yang disebut simpul sinoatrium yang tertanam di dalam dinding jantung. Simpul ini mengirimkan denyut listrik melalui jalur atrium ke simpul atrioventrikel dan ke seluruh otot jantung.
Jika otot jantung berelaksasi atau mengendur, ruang-ruang di dalam jantung terisi darah. Sebaliknya, jika otot jantung berkontraksi atau mengerut, darah dipompa keluar dari jantung. Jantung bekerja dalam 3 tahap, yaitu serambi jantung mengembang, darah masuk ke dalam serambi, serambi menguncup, darah keluar dari serambi menuju bilik. Bilik menguncup, darah keluar dari bilik menuju ke seluruh tubuh. C. Pembuluh darah. Pembuluh darah manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu arteri, vena, dan pembuluh kapiler. 1. Arteri. Arteri atau pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Dinding arteri lebih tebal jika dibandingkan dengan dinding vena atau pembuluh balik. Selain itu, dinding arteri juga lebih kuat dan elastis. Struktur arteri ini sesuai dengan fungsinya, yaitu membantu pemompaan darah dari jantung. Arteri hanya mempunyai 1 katup yang terletak tepat di luar jantung. Fungsi katup ini mencegah agar darah yang sudah berada di arteri tidak mengalir kembali ke jantung. Pada umumnya, arteri terletak di bagian dalam tubuh. Di beberapa tempat, arteri terdapat di dekat permukaan tubuh, misalnya di pergelangan tangan dan di leher, sehingga denyutnya terasa. Ada 2 macam arteri, yaitu aorta atau nadi besar dan arteri pulmonalis atau nadi paru-paru. Aorta merupakan arteri yang langsung keluar dari bilik kiri jantung. Darah yang dialirkannya kaya akan O2. Arteri pulmonalis merupakan arteri yang keluar dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Darah yang dialirkannya kaya akan CO2. Pembuluh ini bercabang menjadi 2 menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Arteri bercabang-cabang menjadi pembuluh lebih kecil yang disebut arteriola. Arteriola bercabang-cabang lagi menjadi pembuluh kapiler. 2. Vena. Vena atau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke jantung. Dinding vena lebih tipis jika dibandingkan dengan dinding arteri. Berbeda dengan arteri, vena mempunyai banyak katup yang terdapat di sepanjang pembuluh. Katup-katup ini berfungsi menjaga agar darah mengalir dalam satu arah dan menjaga agar darah tetap mengalir karena tidak ada pompa dalam vena. Vena terletak di dekat permukaan tubuh, tampak berwarna kebiru-biruan dan denyutnya tidak terasa. Jika dibuat penampang melintang, lubang vena tampak lebih luas dibandingkan dengan arteri. Pembuluh balik dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pembuluh balik tubuh atau vena cava dan pembuluh balik paru-paru, vena pulmonalis. Vena cava mengalirkan darah yang berasal dari seluruh tubuh menuju ke serambi kanan jantung. Darah yang dialirkan kaya akan CO2. Pembuluh ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu vena cava superior, pembuluh balik atas, dan vena cava inferior, pembuluh balik bawah. Vena cava superior mengalirkan darah dari tubuh bagian atas, yaitu kepala, leher, dan kedua tangan. Adapun vena cava inferior mengalirkan darah dari tubuh bagian bawah, yaitu badan dan kedua kaki. Vena pulmonalis terdiri atas pembuluh balik paru-paru kanan yang mengangkut darah dari paru-paru kanan dan pembuluh balik paru-paru kiri yang mengangkut darah dari paru-paru kiri. Kedua pembuluh ini bersatu sebelum masuk ke serambi kiri jantung. Darah yang dialirkan kedua pembuluh ini kaya akan O2. Vena bercabang-cabang menjadi pembuluh yang lebih kecil yang disebut venula. Venula bercabang-cabang lagi menjadi pembuluh kapiler. Perbedaan antara arteri dan vena. 1. Arah aliran. Arteri dari jantung, vena menuju ke jantung. 2. Denyut. Arteri terasa, vena tidak terasa. 3. Dinding pembuluh. Arteri tebal, kuat dan elastis, sedangkan vena tipis dan tidak elastis. 4. Jumlah katup. Arteri 1 tepat di luar jantung. Vena banyak di sepanjang pembuluh. Lokasi. Arteri di dalam, jauh dari permukaan tubuh. Vena dekat permukaan tubuh, berwarna kebiru-biruan. 6. Jika terluka, arteri darah memancar, sedangkan vena darah menetes. 3. Pembuluh kapiler. Seperti telah disebutkan di depan,
Pembuluh arteri bercabang-cabang menjadi banyak arteriola dan bercabang-cabang lagi menjadi pembuluh kapiler. Demikian juga vena bercabang-cabang menjadi banyak venula dan bercabang-cabang lagi menjadi pembuluh kapiler. Jadi, arteri dan vena dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat kecil, halus, dan berdinding sangat tipis karena hanya terdiri atas selapis sel. Diameternya yang sangat kecil sehingga pembuluh kapiler hanya dapat dilewati eritrosit satu persatu. Pembuluh kapiler inilah yang berhubungan dengan sel-sel dan jaringan-jaringan tubuh. Di pembuluh inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. D. Peredaran darah. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup dan peredaran darah rangkap. Peredaran darah manusia dimulai dari bilik kiri. Darah yang kaya oksigen keluar dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta yang bercabang menuju bagian atas tubuh, yaitu kepala dan tangan, serta tubuh bagian bawah, yaitu badan dan kaki. Di pembuluh kapiler terjadi pertukaran gas antara darah dan sel-sel tubuh. Darah melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh. Darah yang kaya karbon dioksida dari bagian atas tubuh mengalir melalui vena cava superior, sedangkan darah dari bagian bawah tubuh mengalir melalui vena cava inferior. Kedua pembuluh darah tersebut bergabung menuju serambi kanan. Dari serambi kanan, darah mengalir ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kaya karbon dioksida ini melalui arteri pulmonalis mengalir menuju ke paru-paru untuk melakukan pertukaran gas di bagian alveoli. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen dari alveoli. Dari paru-paru, darah yang kaya oksigen kembali ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Dari serambi kiri, darah mengalir ke bilik kiri dan memulai peredaran darah berikutnya. Peredaran darah dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. 1. Peredaran darah besar. Secara singkat, peredaran darah besar dapat dilihat pada bagian berikut ini: bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan. 2. Peredaran darah kecil. Secara singkat, peredaran darah kecil dapat dilihat sebagai berikut: bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. E. Kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Penyakit yang menyerang sistem peredaran darah dapat berupa penyakit jantung, penyempitan pembuluh darah, atau kelainan darah. Penyakit tersebut dapat merupakan penyakit keturunan. Dapat pula karena pola makan atau pola hidup yang tidak sehat. Beberapa penyakit yang menyerang sistem peredaran darah antara lain sebagai berikut. 1. Anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan darah merah. Penyebabnya antara lain hemoglobin yang kekurangan zat besi atau karena kekurangan sel darah merah. Penyakit ini dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi, misalnya daun pepaya dan bayam. Jika penyebabnya karena penyakit, misalnya malaria atau cacing tambang, penyakit tersebut harus disembuhkan terlebih dahulu. Apabila keadaannya sudah parah, perlu dilakukan transfusi darah. 2. Hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang ditandai dengan darah penderita yang sukar membeku. Di dalam plasma darah penderita hemofilia tidak terdapat faktor pembeku darah. Apabila terjadi pendarahan, satu-satunya pengobatan adalah dengan pemberian plasma darah melalui infus. 3. Hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah penyakit yang ditandai dengan tekanan darah penderita yang sangat tinggi. Tekanan sistolenya 140 sampai 200 mmHg atau lebih, sedangkan tekanan diastolenya 90 sampai 110 mmHg atau lebih. Pengobatan tekanan darah tinggi diberikan berdasarkan penyebabnya. Pada umumnya, pengobatan hipertensi meliputi kombinasi pemberian obat, pengaturan diet, dan olahraga. 4. Leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang ditandai dengan produksi sel-sel darah putih yang tidak terkendali. Penyakit ini diatasi dengan transfusi darah, obat anti kanker, atau transplantasi sumsum tulang.